Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, baca doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yo, coba murojaah dulu surat Al-Balad bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Kadzabat waha idzin ba'atha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa fakadzabuhu faqaruha. Baik ya, sebelum kita pembagian hadiah, kita seperti biasa melanjutkan materi setiap Jumat pertama, yaitu kajian Sirah Nabawiyah. Ya. Sekarang kita memasuki pelajaran yang ke-29. Pelajaran yang keberapa? Pelajaran yang ke-29. Ya. Pelajaran yang ke-29. Tentang apa? Pelajaran yang ke-29 yaitu berbicara tentang khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hisor, yaitu terbebasnya Nabi atau keluarnya Nabi dan para sahabat minal hisor, dari pengepungan, pemboikotan orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Karena kita tahu bahwasanya Nabi itu diboikot di sebuah lembah, ya, di sebuah lembah di kota Mekah, yang di sana itu bebatuan, tidak ada air, tidak ada tetumbuhan, yang ada hanya batu kerikil. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sampai Nabi dan para sahabat kekurangan makanan, kekurangan air. Saudara-saudara yang di Mekah, yang dia atau mereka ingin mengirimkan makanan, tidak boleh. Dilarang oleh Abu Jahal. Dan pemboikotan atau pengepungan yang dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya itu terjadi selama 3 tahun. Berapa? Coba 3 tahun keluar, diboikot,
diungsikan, tidak boleh pulang ke rumahnya, tidak boleh mengambil makanan minuman, tidak boleh berdagang, tidak boleh apa saja, hanya harus menetap, yang ada hanya harus menetap di lembah. Selama berapa tahun? 3 tahun. Coba bayangkan. Ya. Maka di sini disebutkan pada poin yang pertama, pada tahun ke-10 dari kenabian Nabi. Nah, nih. Jadi ketika Nabi jadi Nabi, 10 tahun kemudian ittafaqa khamsatun min asyrafi Quraisy. Maka 5 tokoh orang Quraisy, karena orang Quraisy tokohnya banyak, ya. Ya memang ketuanya Abu Jahal, tapi yang namanya ketua kan juga mendengarkan keluh kesah dari bawah anggotanya. Maka 5 orang dari tokoh kafir Quraisy, mereka sepakat untuk membatalkan perjanjian pemboikotan Nabi dan para sahabat. Udahlah, Nabi dan umatnya udahlah dibolehkan pulang kembali ke rumah. Nih, dipimpin oleh namanya Zuhair. Siapa? Zuhair. Nah, ini ya. Zuhair ini termasuk 5 orang yang ingin membatalkan pemboikotan pengungsian Nabi dan para sahabatnya selama 3 tahun. Padahal rumahnya di depannya, tapi nggak boleh pulang ke rumah, nggak boleh tidur di rumah, nggak boleh ambil makanan, nggak boleh ambil minuman. Keluarganya yang masih kafir di rumah pengen nganter makanan, kasihan. Mungkin ada bapaknya yang kelaparan, mungkin ada ibunya yang masuk Islam kelaparan, mungkin ada adiknya. Tapi dalam perjanjian tidak boleh diberi bantuan apapun, makanan, minuman nggak boleh. Sehingga apa? Mereka orang-orang yang diboikot, yaitu Nabi dan para sahabat, umatnya ketika itu, mereka hanya bermodalkan bekal yang dibawa saja. Bawa roti sekian ini ya udah, habis ya sudah. Ya, Masya Allah. Ya, 3 tahun diboikot. Ya, 3 tahun Nabi dan para sahabat diungsikan oleh Abu Jahal. Dan ini menjadi perjanjian. Ya. Kemudian apa? Ada 5 orang ya dari tokoh orang kafir Quraisy jahiliyah yang mereka ingin membatalkan perjanjian ini. Lah ini perjanjian dolim. Masa kita sama-sama orang Arab kok saling seperti ini sih? Kan dulu Muhammad juga orang baik. Kan dulu Muhammad juga orang jujur. Dulu Muhammad kan orang terpercaya. Kenapa ketika Muhammad membawa agama risalah Allah sekarang kita perdebatkan, kita musuhi? Apa salahnya? Ini orang benar kayak gini. Orang benar kayak gini. Kan dulu Muhammad orang bagus, orang yang terpercaya, orang yang paling adil di antara kita, orang yang paling bagus akhlaknya di antara kita. Kenapa ketika Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi, loh kok malah kita berubah menjadi memusuhi? Dulu kita sepakat mengatakan, siapa orang yang paling jujur? Muhammad, orang yang paling jujur. Sepakat orang Quraisy dulu. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, siapa Muhammad? Muhammad orang yang paling bagus akhlaknya. Siapa Muhammad? Muhammad orang yang paling menepati janji. Muhammad orang yang paling mulia kedudukannya. Tapi ketika diangkat, diutus jadi Nabi dan Rasul, kecintaan orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad seiring berkurang drastis, bahkan sebagian besar memusuhi Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba hidup di kampungnya sendiri, tapi dimusuhi oleh warganya. Kira-kira gimana? Hah? Kamu hidup di kampung sendiri nih, di sini. Oh warga-warga pada musuhi. Gimana rasanya? Sakit nggak kira-kira? Sakit. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar. Lah biarinlah. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya biarkan sajalah. Mereka mau mencaci maki kayak, mereka mau cari gara-gara, mereka mau ngapain saja.
saya tetap dakwah. Oh, paham? Saya tetap berbuat baik. Saya tetap fokus mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Ngapain mikirin omongan orang? Kan gitu, bodoh amat. Oh, yang penting apa? Fokus berdakwah Nabi. Ini yang perlu kita contoh. Ya. Jangan mendengarkan perkataan orang lain. Ngapain perkataan orang didengarkan? Kalau baik, ya dengarkan. Kalau hanya ejekan, fitnah, tuduhan, kembali kepada dirinya masing. Siapa yang menfitnah akan kembali kepada dirinya, cepat atau lambat. Paham? Siapa yang berniat jahat, kejahatannya akan kembali kepada dirinya. Pasti. Kalau tidak kepada dirinya, kepada anaknya. Kalau tidak kepada anaknya, kepada anak dan keturunan cucunya besok. Paham? Makanya kalau kita berbuat kedzaliman, hati-hati. Kita tidak mendapat balasannya, tapi anak keturunan kita dapat balasannya. Paham? Makanya jangan sekali-kali zalim. Paham? Apalagi berbuat zalim kepada orang yang soleh. Perhatikan, Nabi Muhammad orang soleh bukan? Orang yang paling soleh. Nih, kalau kamu menzalimi orang-orang yang soleh, apalagi Nabi Muhammad dizalimi oleh Abu Jahal, pasti akan dihancurkan, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu, cepat atau lambat. Buktinya apa? Abu Jahal dihancurkan. Buktinya apa? Fir'aun yang begitu kejam kepada Nabi Musa orang soleh. Nabi mesti orang soleh. Nabi Ibrahim, orang soleh bukan? Orang soleh. Nabi mesti orang soleh. Namrud bakar Nabi Ibrahim. Kejam gak itu? Kejamnya luar biasa, coba. Makanya coba perhatikan. Jangan sekali-kali menzalimi orang-orang yang soleh. Orang yang soleh adalah orang yang apa? Ayo, pengertian anak soleh dulu. Saya sering mengucapkan apa? Apa, Alwi? Masih ingat gak? Anak soleh. Orang yang soleh apa? Orang yang menunaikan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada manusia. Ya, sama orang ya baik, sopan santun, lemah lembut, dah, nggak usah neko-neko, ya. Biarin mereka zalim ya biarin. Mereka gawe rusuh ya biarin, ya. Mereka cari gara-gara ya jorna baik, biarkan saja. Akan kembali kepada dirinya masing-masing. Paham? Begitu juga dengan kebaikan. Kebaikan akan kembali kepada orang yang berbuat kebaikan. Paham? Keburukan akan kembali kepada orang yang mengerjakan keburukan. Paham? Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Jangan khawatir. Oh, maka Nabi tenang, tidak memikirkan, tetap berdakwah. Ya. Kemudian apa? Fa kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minal hisar. Maka ketika itu Nabi keluar. Karena 5 orang dari tokoh kafir jahiliyah telah sepakat membatalkan pemboikotan pengungsian Nabi sallallahu alaihi wasallam di lembah. Ini udahlah, kasihan Muhammad dan teman-temannya nih. Masa kita sama-sama orang Arab, dulunya Muhammad kan orang yang paling baik, orang yang ini kok sekarang dikayak-giniin. Maka apa? Udahlah, kita batalkan. Akhirnya apa? 5 orang ini pergi ke Ka'bah. Pergi kemana? Ke Ka'bah. Ya. Kenapa? Karena perjanjian ini, ya, perjanjian ini diletakkan, ya, ada riwayat mengatakan di dalam Ka'bah, di dalam surat perjanjian pemboikotan Nabi dan umatnya itu ditaruh ditempel, kalau bahasa kita ya ditempel gitu ya, di dinding dalam bagian Ka'bah, dinding bagian dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kan di dalamnya ada ruangan, bisa dimasuki, ya. Presiden Indonesia SBY Prabowo itu pernah masuk, ya, jadi tamu khusus, ya, bisa masuk ke dalam Ka'bah, ya, itu ditempel. Maka ketika 5 tokoh kafir Quraisy ini
ingin membatalkan perjanjian, Nabi sudah dibisiki oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, surat perjanjian yang menempel di dinding sudah dimakan rayap sejak 3 tahun yang lalu. Loh coba, karena kunci Ka'bah dipegang, tidak ada yang boleh membuka kecuali hanya orang-orang tertentu. Ternyata apa? Surat perjanjian sepihak karena hanya menguntungkan orang-orang kafir. Karena tujuannya menyiksa Nabi dan para sahabat. Suratnya dimakan rayap. Jadi sebelum dibatalkan, Allah sendiri yang sudah membatalkan. Coba bayangkan. Dengan cara apa? Mengirimkan tentaranya berupa hewan rayap untuk memakan kertas-kertas yang berisi perjanjian yang menyiksa Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi ketika 5 orang ini pergi ingin merobek gitu ya, ketika dibuka, loh sudah dimakan rayap. Nabi sudah tersenyum dahulu. Kenapa? Nabi sebelumnya sudah dikasih tahu bahwasanya apa? Surat perjanjiannya sudah habis dimakan rayap, tak bersisa. Paham? Maka orang kafir Quraisy, loh kalau gini ya sudah batal dari dulu. Sudah batal dari, kenapa kita dulu nggak ngecek ya? Coba cek, coba masih ada nggak sholat? Oh nggak pernah dicek. 3 tahun kemudian baru dicek. Dengan niatan untuk membatalkan perjanji. Tapi ternyata Allah sendiri yang telah membatalkan perjanjian tersebut, bukan orang kafir Quraisy. Nih coba bayangkan. Allah senantiasa membela orang-orang yang soleh, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Itu pasti janji Allah. Paham? Sampai-sampai orang kafir ingin membatalkan, berbuat baik, Allah lebih dahulu membatalkan perjanjian tersebut. Dengan cara apa? Mengirimkan pasukan tentaranya, yaitu hewan rayap. Memakan kertasnya sehingga apa? Habis sudah. Berarti kalau kertasnya habis, perjanjian batal sudah. Tidak ada kertas lagi kan? Gitu batal sudah. Maka apa? Nabi Muhammad pun kembali dan para sahabat, mereka kembali ke rumah masing-masing dengan penuh bahagia. Kenapa? Karena Allah sendiri yang telah membatalkan perjanjiannya dengan cara apa? Mengirimkan tentaranya, yaitu hewan rayap, untuk memakan kertas yang ditempel di dinding Ka'bah. Sehingga habis. Kalau habis berarti apa? Sudah batal perjanjiannya. Hilang suratnya, batal perjanjian. Paham? Loh, ini makanya orang-orang yang istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan ditolong oleh Allah. Ya? Ya. Makanya orang-orang yang zalim kepada orang-orang yang soleh seperti Nabi Muhammad pasti akan dibinasakan dan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Kalau tidak dirinya, keturunannya. Oh, itu bahaya, makanya jangan jadi orang dolim. Ya. Jadi orang dolim tuh yang ada hanya azab. Secara di dunia mungkin dapat enak. Oh, enak ya. Enak ya. Dapat jabatan, dapat harta, dapat apa, tanah, dapat apa saja. Ya. Tapi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Kan gitu. Makanya tolong ini diperhatikan ya. Nah, ini tentang bagaimana apa? Pembatalan janji, yaitu apa? Isi janjinya pemboikotan atau Nabi dan para sahabat diungsikan oleh orang-orang kafir jahiliyah di sebuah lembah selama berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Ya.
Ya, baik. Alhamdulillah.